Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri pasti merasakan kematian. Hari ini, dia, besok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pagi ini untuk membahas tentang Kitabul Janaiz, ya. Jadi kemarin di konten yang seputar Kitabul Janaiz ini, ya, ini yang kedua ya. Kemarin kita pakai short video yang batasnya maksimal 3 menit. Nah, sekarang kita pakai video panjang, lebih luasa. Kita bisa bicara lebih leluasa ya. Kalau 3 menit itu kalau ngobrol dapat apa ya? Ya, oke. Mungkin nanti kita bisa lebih dari 3 menit. Semangat ya, karena temanya adalah tentang pembekalan calon jenazah ya. Kenapa jenazah harus dibekali? Ya, jenazah itu kan situasi kondisi di mana seorang sudah meninggal dunia, dari awal adalah dimandikan dulu ya, dimandikan, kemudian dikafani, disolati ya, dan dimakamkan. Nah, setelah dimakamkan sudah selesai kewajiban dari ahli famili dan masyarakat sekitarnya. Nah, tugas berat yang selanjutnya adalah dipikul sendiri oleh jenazah dalam kubur. Ya, kalau orang iman, orang yang yakin, percaya, itulah masa-masa yang sangat kritis sebagai ujian nanti, ya, ujian yang begitu berat, maka perlu dan bahkan harus disiapkan dari sekarang. Kapan pembekalannya? Ini bukan soal pembekalan seperti orang mau petualang, orang mau camping, orang mau terjun bebas, terjun payung, bukan ya. Tapi ini pembekalan yang ya bisa dibilang mungkin singkat atau mungkin bisa panjang. Intinya adalah selama hidupnya harus disiapkan sehingga nanti ketika dipanggil sewaktu-waktu semoga sudah cukup mendapatkan syarat yang akan dibawa ketika dalam kubur dan masa-masa berikutnya. Sebelum kita lanjut tentang materi, kita akan sambil dulu penjelasan tentang apa sih kitab ini ya. Jadi kitab ini ya, ini Kitabul Janaiz ya. Ya, kalau dibuka seperti ini, Kitabul Janaiz. Kemudian yang menjadi tema utama itu nanti pada halaman 42. Dia ada totalnya ada 79 sampai akhir ya. Tapi nanti kita fokus ya, bisa ke halaman 42 ya. Bagaimana tema utama pada buku ini, Al-Mas'alatu fil Qabri. Nah, jadi ini buku ini kan namanya petilan ya, kecil ya, tipis ya. Ini sebenarnya adalah bagian dari kitab yang besar ya, yang ada di sini ya. Ini adalah Kutubus Sittah ya, yang Kutubus Sittah adalah kitab yang 6 ya, yaitu disingkat BMITNA. Kita akan lebih mendekat ya. Ini di sini tidak ada, adanya di hadis Nasai ya, juz 4 halaman 97 tadi ya. Jadi ini adalah Kutubus Sittah, BMI, Bukhari, M Muslim, I Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai,
Abu Dawud. Nah, kemudian Kitabul Janaiz tadi diambil dari Nasai, ya. Nasai juz 4. 1, 2, gambarnya nggak ada. Nggak kemana ini? Ini punya saya. Ini yang punya istri. Nah, coba kita lihat yang punya istri. Nah, ini juga Nasai, ya. Ini Nasai juga juz 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di juz 4 ya, kita akan lihat dulu juz 4 ini. Ya. Ini Nasai ini himpunannya Janaiz yang satu petilan, ya. Itu kalau yang punya saya bentuk yang lain ini di sini. Ini yang satu bundle, ya. Satu bundle begini adanya di sini. Al-mas'alatu fil qabri. Ini, ya. Hadatsana Ahmad. Akhbarana Ahmad ibnu Abi Ubaidillah. Sampai sini. Kemudian nah di sini terakhir, ya. Rawahu Nasai Kitabul Janaiz juz 4 halaman 97, ya. Kita akan lihat di sini nanti seperti apa bentuknya. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang halaman 43 ini Al-Mas'alatu fil Qabri Akhbarana Ahmad ibnu Abi Ubaidillah, ya. Ini sama dengan yang punya saya, yang dikaji langsung dulu, ya. Ini dikaji pada tanggal, ada enggak tanggalnya? Oh, ini, ya. Pada tanggal 1 November 91. Ya, ini tanggal waktu pertama saya mengajinya ini, ya. Ini berarti masih di Jogja ini, ya. Di Jogja ini. Ini kemudian sampai di sini. Tadi hadisnya yang sampai di sini. Nah, Al-Mas'alatu fil Qabri ini kemudian sampai di sini, ya. Di sumbernya ada di Kitabul Janaiz juz 4 halaman 97 Nasai. Ini Nasai, ya. Nasai ini yang cetakan dari Beirut, Lebanon. Jadi ini impor, ya. Ini impor asli datang ke Indonesia masih dalam bentuk masih Arab full, belum dikaji, ya. Ini sudah dikaji sama istri saya. Tadi juz 4, ya. Di sini. Ini masih juz 1. Ini juz 4, ya, sudah. Nah, ini ganti juz, ya. Juz Robi juz 4. Ini Darul Fikr Beirut, Lebanon. Ini standar dunia ini, ya. Kemudian halaman 98 apa 78, ya. Ini. Nah, sudah ketemu. Al-Mas'alatu fil Qabri. Ini yang dicuplik dalam kitab yang kecil tadi di sini. Nah, lalu yang diambil di hadisnya ada dua macam, ya. Tapi yang diambil adalah satu ini, ya. Yang bab yang kedua. Akhbarana Ahmad ibnu Abi Ubaidillah.
ini ya. Ini sampai dibalik sampai di sini. Nah, sampai ada tulisan yasma'ahuma man yalihi wiru sakilaini. Nah, sampai sini. Kemudian ini kalau yang punya saya yang udah lama dikasih asli ya, berakhir pada hadis man yalihi wiru sakolaini. Sakolaini ya, orang yang dibebani ya. Itu nah ini aja udah beda ya. Ini sudah beda, bentuk tulisannya udah beda ini. Nah, ini yang agak akhir ya. Ini agak akhir munculnya halaman 43. Nah ini sini 42 ya. Hadatsana Ahmad Ibnu Abi Ubaidillah. Ini sampai di sini. Nah, ini ya. Rawi Nasai Kitabul Janais. Berakhir pada lafaz man yalihi wirasaqalaini. Man orang yalihi yang mendekatihi pada mayit, wira selain saqalaini dua golongan yang dibebani yaitu jin dan manusia. Nanti lebih lengkap, lebih jelas kita kasih secara arti kata demi kata ya, supaya nanti paham betul bagaimana arti masing-masing hurufnya itu seperti apa ya. Oke. Itu jadi kali ini baru kita jelaskan sumber yang diambil di dalam hadis ini. Jadi hadis yang kitab induknya ya, kitab besar ini ya, Majlis Salis Barobi ini 3. Jadi satu jilidnya ada 2 juz ya. Jadi ini kita bilang jilid yang kedua juz 34. Ini yang tadi yang pada juz 4-nya. Oke, itu jelas dulu. Itu dulu mungkin kali ini untuk menjelaskan tentang posisi di mana letaknya Kitabul Janais yang dikaji dengan tema utama adalah pembekalan calon jenazah ya. Nah, ini ya. Jadi ini satu himpunan kecil ini ya. Ini dibelinya di koperasi ataupun UB, lalu kita bikin new cover ya. Kalau aslinya nggak gini ya, dari penerbit itu kita belinya masih covernya cover karton putih ya. Nah, sebentar saya ambilkan ya. Nah, ini bekas cover yang sebelumnya. Ini yang sengaja kita lepas dari aslinya waktu kita beli di UB ya. Lalu kita bikin sendiri desain ya, yang mungkin mudah dibedakan ya. Kalau ini semua kitab gini, ada kitab sholah, kitab janais, kitab dakwat, hanya beda tulisan, tapi kalau dari tepi sama. Sehingga kita bedakan dengan cover seperti ini, namanya cover ya, cover yang baru ya. Oke, kali ini cukup itu dulu. Nah, baru lebih jauh tentang sumber tulisannya di mana kita dapatkan. Nanti sambung di waktu lain dan terus pantau konten ini ya, sebarluaskan kepada ahli famili, keluarga, teman-teman dan sahabat sehingga kita ikut berbagi kebaikan untuk sesama. Oke. Itu dulu, nanti sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya mendapat pahala. Semisal pahalanya orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim.